Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini kita sudah memasuki pertemuan yang kesekian kalinya ya. Tentu kita semua sudah memahami tentang aturan di dalam kesepakatan di dalam kelas kita gitu kan, sudah tahu bahwa kita harus sudah join Zoom ke dalam link Zoom ini sebelum waktunya, dan alhamdulillah saya lihat nih teman-teman nih luar biasa ya. Sudah 30 menit sebelum mulai sudah ada di dalam ruang Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semua dapat mengambil hikmah pelajaran dari pertemuan kita hari ini. Amin. Bapak Ibu, izin share screen sebentar, ada yang ingin saya tunjukkan pada Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Jadi hari ini tema kita adalah tentang lokakarya ke-6, tentang keberlanjutan pengembangan diri dan pengembangan sekolah. Nah, Bapak Ibu, tema ini adalah kelanjutan dari tema kita di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk teman-teman tentu sudah memahami bahwa ketika kita berada dalam program guru penggerak nih, Bapak Ibu adalah guru penggerak yang memang sudah mampu menggerakkan, sudah tergerak, mampu menggerakkan dan ikut menggerakkan masyarakat ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah membuat rencana kerja pengembangan program sekolah dan pengembangan kompetensi diri Bapak Ibu. Nah, terkait dengan tujuan ini, coba yuk teman-teman, Bapak Ibu semua, saya ingin tahu nih, program sekolah yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini adalah tampilan anak-anak yang begitu antusias ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana sesungguhnya program yang sudah dijalankan di sekolah Bapak Ibu? Nah, itu saya ingin tahu nih bagaimana Bapak Ibu dengan program yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Untuk itu, izinkan saya meminta masukan dari Bapak Ibu terkait dengan program yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu saya akan share sebuah link link Padlet. Silakan Bapak Ibu lihat di room chat, saya sudah mengirimkan Padletnya. Bentar, saya kopikan dulu. Bapak Ibu silakan melihat di room chat untuk bisa ikut join dalam menyampaikan gagasan tentang program sekolah yang sudah dijalankan oleh sekolah Bapak Ibu. Nah, mari kita sama-sama lihat. Ini silakan Bapak Ibu akses. Ada Padlet pengembangan diri dan sekolah sudah tampil di layar kita ini sama-sama Bapak Ibu. Saya lihat sudah ada, ternyata pertanyaan saya apa saja program kegiatan unggulan yang ada di sekolah Bapak Ibu, namun sampai saat ini belum berjalan secara maksimal. Silakan Bapak Ibu tulis di Padlet ini gitu. Sudah ada satu yang memberikan pendapat, yaitu ekskul tari. Ini ternyata ada kegiatan ekskul tari di sekolah Bapak Ibu yang belum dilaksanakan secara maksimal gitu.
Iya, betul, Ada Bu. lagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan, oh ada lagi nih pendapat dari Bapak Ibu semua tentang kelompok ilmiah remaja. Ternyata kelompok ilmiah remaja ini juga menjadi bagian yang belum maksimal dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk itu saya ingin tahu nih yang tadi menulis ekskul tari, eh, Bu siapa ya? Iya, Siapa yang menjawab? iya, Oh, saya, Bu Bu. Ibu Fauzia. Fauzia. Ya, kenapa Ibu Iya, ekskul tari di tempat Ibu belum berjalan secara maksimal? iya. Itu saya pernah menanyakan ke ini ya, ke pembinanya, ya. Eh, ini Bu, untuk pelatihnya gitu ya, itu apa namanya, sulit dikonfirmasi, jadi jarang datang gitu ya. Ya mungkin Oh, iya. untuk selanjutnya saya juga bertanya sih dan mengusulkan bagaimana kalau dicari saja penggantinya yang lain. Nah, itu sedang Mm-mm. dikonfirmasi oleh kepala sekolah gitu ya, apakah memang, apa, pelatih yang lama itu gitu ya, itu memang sudah tidak bisa lagi atau seperti apa. Jadi untuk sementara emang berhenti dulu gitu, Bu. Kalau untuk kegiatan yang lain sudah sih ya, sudah berjalan dengan baik gitu. Ya, begitu, Bu. Oke, berarti sekolah sudah Ibu ya dari sekolah sudah mencoba mencari solusi Iya, betul. terhadap kemandegan apa ibaratnya tidak berjalannya program ekskul tari. Iya, Nah, apa betul. saja yang sudah upaya-upaya apa yang dilakukan oleh sekolah Bu untuk mengatasi ini? Iya, yang pertama mengkonfirmasi kepada, pelatih yang lama gitu ya, apakah, bisa, berkomitmen untuk, apa, melatih tari di sekolah kami gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mencari, apa namanya, pengganti gitu ya, pengganti, apa namanya, guru atau pelatih Oh, tari yang baru gitu ya. Kemudian juga, mencari juga, apa namanya, faktor-faktor apa gitu yang menghambat, kenapa guru pelatih tari tersebut, tidak, melaksanakan fungsinya lagi dengan baik gitu. Nah, oke, kalau misalnya dari segi anak-anak, anak-anak itu ya. antusias sekali gitu Bu untuk ikut, gitu ya, untuk ikut. Mereka datang gitu, tapi pelatihnya yang tidak ada, ya akhirnya tidak berjalan dengan baik. Begitu Bu Sri. Oke, berarti sekolah sudah mengupayakan ya, Bu ya. Nah, Iya, dengan memaksimalkan peran, dengan berbagai upaya itu tentunya diharapkan pengembangan diri di sekolah itu akan lebih maksimal. iya, Kira-kira apa sih, Bu, menurut Ibu iya. efek positif tentunya ya dari adanya ekskul tari di sekolah Ibu gitu? Iya, oke. Iya, banyak sekali Bu fungsinya sebenarnya untuk ekskul tari ini ya. Misalkan untuk, apa namanya, acara-acara misalkan OSN, Hmm, FL, S2N gitu ya. Juga ya. misalnya kalau misalnya ada tamu gitu yang datang gitu ya, yang datang ke sekolah untuk acara-acara tertentu. Mereka ini, lebih di apa namanya, dibutuhkan gitu ya, untuk Iya, acara-acara sederhana lah gitu ya, daripada kita iya, cari dari luar atau apa ya, kita apa iya. namanya, mengaktifkan siswa kita sendiri gitu ya. Ya, terima Ya kasih seperti Bu itu, Bu. Fauzia. Ya, ya, Kemudian ini kita lihat terima juga kasih, Bu. ada kelompok ilmiah remaja. Nah, boleh tahu ini yang menyampaikan ini siapa ya? Ibu Umi atau Pak Tanu ya? Saya, Bu. Ya. Mengapa menurut Bu Umi di sekolah Bu Umi kelompok ilmiah remaja ini belum berjalan maksimal? Iya, Bu. Yang pertama, yang jelas eh, kepeminatan ya, Bu ya. Peminatan siswa terhadap ekskul ini kurang karena memang mereka kurang wawasan gitu, kurang dibuka wawasannya. Kelompok ilmiah ini apa saja pekerjaannya yang mereka pikirkan ternyata nih melalui survei Google Form ya Bu bahwa kelompok ilmiah remaja ini serius gitu, tidak ada senang-senangnya gitu, tidak Oh, ada hal yang menarik buat mereka. Yang kedua juga orang tua tidak melihat hal ini sebagai hal yang penting gitu Bu, dibandingkan misalnya pramuka sebagai ekskul wajib atau ekskul yang memang tampil seperti itu, seperti tari, silat itu kan tampil ya. Itu orang tua banyak mendukung, sedangkan kalau ini memang kurang dukungannya. Seperti itu Bu Sri. ada nggak upaya sekolah untuk mengatasi ini, Bu? Mengatasi dia tidak berjalan maksimalnya itu? Iya Bu, yang dilakukan oleh sekolah akhirnya pemetaan anak-anak mana yang memang
memiliki potensi di bidang IPA yang bagus seperti itu, dan kepada mereka jadinya diwajibkan Ibu untuk ikut KIR seperti itu. Iya, iya, Begitu iya. Bu. Mungkin ada saran dari Pak Tanu atau dari Bu Fauzia terkait ke jalan, ibaratnya mungkin pengalaman di tempat sekolah lain kan berbeda ya. Jadi sekolah Bu Umi ada kemandegan dalam proses ini, tetapi dalam kegiatan pengembangan sekolah tentang KIR itu agak mandek, tapi bisa jadi di sekolah lain kan tidak. Nah, bagaimana pengalaman di sekolah Bu Fauzia? Oh iya. Kalau di tempat saya itu, apa namanya, ini ekskul ini Bu, ekskul eksak gitu, tapi hampir sama lah ya dengan kelompok ilmiah remaja ini tadi saya. Jadi, apa, anak-anak itu direkrut, berdasarkan minat. Jadi memang nggak seberapa gitu yang berminat untuk eksak, itu misalnya contohnya untuk matematika atau untuk IPA. Nah itu ada Bu, jadi anak itu yang, apa namanya, yang mau gitu ya, yang mau jadi, apa namanya, untuk ikut karena apa, karena mereka memang apa namanya, berbakat gitu ya di matematika dan IPA. Jadi mereka yang mau, akhirnya orang tua mendukung. Nah, anak inilah yang nanti kita siapkan untuk menghadapi kalau misalnya ada olimpiade apa namanya, OGN, apa OSN gitu ya, Olimpiade Siswa Nasional atau apa ini yang kita siapkan. Jadi karena anak-anaknya yang mau gitu ya, jadi orang tua juga mendukung. Nah, jadi kalau misalnya ada perlombaan atau apa, anak ini yang kita prioritaskan, anak ini yang kita bimbing dari awal. Gitu Bu di Iya, sekolah saya. berarti kesimpulannya dukungan dari orang tua juga ikut Iya. apa, mendukung berlangsungnya kegiatan ini secara maksimal. Mungkin Pak Iya, Tanu bisa betul. menambahkan, kira-kira di sekolah Pak Tanu bagaimana nih supaya program yang dibuat oleh sekolah itu bisa berjalan lebih maksimal? Silakan Iya, Pak Tanu. biasanya kami membuat melalui Google Form kepada orang tua, semacam survei begitu ya, yang harus diisi. Jadi di situ banyak sekali pilihan-pilihan ekskul yang menurut pengalaman sekolah kami punya vendornya, kami mudah untuk mengadakan, mudah untuk artinya menyediakan instruktur atau pelatihnya. Itu kemudian memilih. Nah, tapi kami buat semacam kuota Bu. Jadi minimal di kami itu 6. Kalau 6 siswa sudah memilih cabang yang sama akan dibuka gitu. Nah, kemudian ada maksimal juga. Maksimalnya kalau misalnya sudah nyampe 30 itu kita close gitu. Di situlah jadi anak-anak itu orang tua itu dengan anak-anak di rumah itu pasti akan berdiskusi. Nah, mereka memilih dua. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua. Jadi kalau misalnya di pilihan pertama itu mereka sudah di angka 31, mereka akan terlempar ke pilihan kedua gitu. Kalau pilihan keduanya itu mereka terlempar lagi, berarti mereka harus bertemu dengan ekskul yang lain. ya. Jadi akan diarahkan oleh guru yang menjadi PIC dari ekskul itu. Kamu tidak dapat satunya, tidak dapat duanya, sekarang kamu milih apa ini? Yang kosong sekarang tinggal ini. Ya. Maksudnya kosong itu artinya masih terbuka buat kamu. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian anak-anak ini memilih memang berdasarkan suka gitu. Karena kalau nggak suka dulu susah itu. Iya. Susah. Meskipun anak itu sebenarnya dia pinter di bidang fisika, lalu kita arahkan dia ke karya ilmiah. Kalau dia nggak suka, bagaimana? Iya. Nah, itu juga sih. Maka Ya, lebih baik suka dulu daripada mengejar prestasi gitu loh. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Tanu. Ini apa memang pengalaman real nyata ya di lapangan seperti itu ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu berkiprah di sekolah masing-masing sebagai guru penggerak, tentunya Bapak Ibu sudah bisa memotret nih program-program unggulan sekolah kita, mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang masih perlu pengembangan gitu. Nah, dalam kapasitas Bapak Ibu nanti menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing, tentu ini harus menjadi penguatan gitu. Kesadaran ini bahwa Bapak Ibu harus mengembangkan sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah yang lebih maju secara nyata di dalam kegiatan kesiswaannya maupun kegiatan akademiknya. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah tentang pengembangan sekolah. Setelah Bapak Ibu sudah mengembangkan, nanti Bapak Ibu merencanakan
silakan Bapak Ibu nanti mulai merencanakan setelah kegiatan ini, mulai merencanakan berdiskusi dengan timnya yang sudah kita bagi-bagi seperti kemarin. Bapak Ibu berdiskusi, kemudian nanti hasil diskusinya nanti Bapak Ibu akan presentasikan. Silakan Bapak Ibu membuat perencanaan bagian dari mana pengembangan diri sekolah yang masih dirasa belum efektif dan bagaimana cara membuatnya menjadi efektif. Sebetulnya tadi sudah tersirat benang merahnya jawabannya dari Bapak Ibu ya. Tapi kita akan lebih maksimal jika Bapak Ibu menggunakan kanvas yang nanti akan bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, kemudian hari ini Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu kembali ke room untuk berdiskusi di dalam kelompoknya, kira-kira ada yang penguatan yang ingin disampaikan terkait dengan peran pengembangan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu kan adalah pemimpin pembelajaran, sehingga ketika Bapak Ibu berperan di dalam lingkungan kerja Bapak Ibu nanti akan menemukan banyak hal-hal yang memang harus dikembangkan ya, terutama pengembangan di lingkungan sekolah, termasuk itu berdampak kepada diri Bapak Ibu sendiri. Mungkin ada yang ingin dikuatkan oleh Pak Tanu, silakan. Terkait dengan pengembangan diri kita sendiri, Pak Tanu, sebagai guru penggerak. Mungkin kita harus mengubah paradigma ya Bu ya. Paradigmanya kalau dulu itu ekskul itu adalah prestasi. Kalau prestasi berarti mengangkat nama baik sekolah. Itu paradigma. Nah, paradigma lama ini kita tinggalkan. Kita dengan sekarang anak itu harus menyukai dulu. Dari menyukai mereka berkembang semaksimal mungkin seperti yang maksudnya segala potensinya itu berkembang dengan baik, maka itu harapannya memang akan mengarah ke prestasi gitu. Jadi prestasi itu datang dari anak, bukan karena dikondisikan oleh guru atau oleh instruktur. Karena kalau dikondisikan itu anak itu ya berprestasi, tetapi apakah mereka merasa bangga atau mereka puas atau mereka nyaman itu kita tidak tahu. Jangan-jangan kita malah membuat anak ini semacam objek untuk mencapai prestasi sekolah. Nah itu loh. Jadi paradigmanya sekarang harus kita switch gitu. Supaya apa? Supaya prestasi yang betul-betul dicapai sekolah itu betul-betul menjadi kebanggaan secara menyeluruh, baik oleh sekolah maupun oleh siswa. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih penguatannya Pak Tanu, betul sekali bahwa kita harus anak menjadi orientasi bahwa mereka lah yang akan berkembang dan siap menghadapi tuntutan zamannya. Sehingga ketika mereka salah mengorientasikan tujuannya dalam pendidikan, itu kita harus luruskan. Berpihak pada anak sebagaimana pesan dari Ki Hajar Dewantara tokoh pendidikan kita bahwa kita memang harus menghamba pada anak. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini silakan Bapak Ibu sampaikan dalam room chat kesan, pesan atau refleksi yang mungkin Bapak Ibu ingin yang telah Bapak Ibu dapatkan berdasarkan hasil pengalaman belajar kita di malam ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang perasaan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Karena tadi Pak Tanu sudah mencoba menyimpulkan dan kita akan lihat apa sih kesan pesan Bapak Ibu sebagai sebuah refleksi. Apakah materi ini cukup dimengerti atau memang masih perlu kita tambah sesi untuk pengembangan diri maupun pengembangan sekolah. Ya, saya sudah bisa membaca di sini ada refleksi dari Pak Tanu yang menyatakan bahwa pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan menantang karena memang tuntutan dari kita yang harus memahami merubah paradigma ya tentang prestasi ya, bahwa pengembangan diri tentu berefek juga pada pengembangan sekolah tentu berefek juga pada pengembangan diri kita. Bu Fauzia sudah menyampaikan senang sekali dapat banyak ilmu, mudah-mudahan ini bisa nantinya diterapkan ya Bu ya di sekolah Ibu, juga Bu Umi, mudah-mudahan nantinya ke depannya bisa lebih baik lagi sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi ini nanti Bapak Ibu akan kembali ke room untuk diskusi kelompok kecilnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan tutup sesi main room-nya dengan
ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Bapak Ibu bisa kembali ke ke breakout room untuk berdiskusi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai Selamat dua malam. gawai.